Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar yang menonton semuanya? Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan penuh berkah ini selalu dimaknai dengan sejuta kemuliaan di dalamnya. Di bulan Ramadan, umat Islam menjalani puasa selama kurang lebih 29-30 hari. Sebagai umat Islam yang baik, pengertian Ramadan pastinya tak boleh terlewatkan. Pengertian Ramadan amat erat kaitannya dengan puasa Ramadan. Namun, pengertian Ramadan rupanya lebih luas dari hanya sekedar menjalankan ibadah puasa. Di bulan ini, pahala akan dilipat gandakan dan doa-doa akan dikabulkan. Namun, alangkah lebih baiknya jika kita memahami pengertian Ramadan yang sesungguhnya. Dengan begitu, kemuliaan akan lebih mudah dinikmati pada bulan ini. Maka dari itu, simak video ini sampai habis agar tidak salah paham. Ramadan merupakan bulan ke-9 dalam kalender Islam. Ramadan dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia dengan puasa dan memperingati turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan. Bulan Ramadan biasanya berlangsung selama 29-30 hari berdasarkan pengamatan hilal dan menurut beberapa aturan yang tertulis dalam hadis. Kata Ramadan berasal dari akar kata bahasa Arab Ramida atau Aramad yang berarti panas yang menghanguskan atau kekeringan. Bangsa Babilonia yang budayanya pernah sangat dominan di utara Jazirah Arab menggunakan perhitungan tahun berdasarkan bulan dan matahari sekaligus. Bulan ke-9 yaitu bulan Ramadan selalu jatuh pada musim panas yang sangat menyengat. Namun setelah umat Islam mengembangkan kalender berbasis bulan yang rata-rata 11 hari lebih pendek dari kalender berbasis matahari, bulan Ramadan tak lagi selalu bertepatan dengan musim panas. Orang lebih memahami panasnya Ramadan secara kiasan. Kiasan ini merujuk pada hari-hari di mana orang berpuasa. Tenggorokan terasa panas karena kehausan. Diharapkan dengan ibadah-ibadah Ramadan, maka dosa-dosa terdahulu menjadi hangus terbakar, dan orang yang berpuasa tak lagi berdosa. Bulan Ramadan diawali dengan penentuan bulan Sabit sebagai pertanda bulan baru. Keistimewaan bulan Ramadan bagi pemeluk agama Islam tergambar pada Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa." Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Di sisi lain, Ramadan juga memiliki sejarah, yang dimana dipercaya bahwa Al-Quran pertama kali diwahyukan kepada Muhammad selama bulan Ramadan yang telah disebut sebagai masa terbaik. Wahyu pertama diturunkan di malam Lailatul Qadar, yang merupakan salah satu dari 5 malam dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Menurut hadis, semua kitab suci seperti Suhuf Ibrahim, Taurat, Mazmur, Injil, dan Al-Quran diturunkan masing-masing pada tanggal 1, 6, 12, 13, dan 24 Ramadan. Di dalam Al-Quran, puasa juga wajib bagi agama-agama sebelum Islam dan merupakan cara untuk mencapai takwa pada Tuhan. Akhir dari bulan Ramadan dirayakan dengan sukacita oleh seluruh muslim di seluruh dunia. Pada malam harinya atau malam 1 Syawal, yang biasa disebut malam kemenangan, umat muslim akan mengumandangkan takbir bersama-sama. Puasa Ramadan hukumnya merupakan fardu atau wajib untuk muslim dewasa. Puasa Ramadan dapat tidak dilakukan jika seseorang mengalami halangan untuk melakukannya, seperti sakit, dalam perjalanan, sudah tua, hamil, menyusui, atau menstruasi. Keputusan untuk menjalani ibadah puasa selama bulan Ramadan diturunkan 18 bulan setelah hijrah, yaitu pada bulan Sya'ban pada tahun kedua hijrah pada tahun 624 Masehi. Di sisi lain, ibadah umroh juga sangat bagus dilakukan pada bulan ini, yang dimana ibadah umroh jika dilakukan pada bulan ini mempunyai nilai dan pahala yang lebih bila dibandingkan dengan bulan yang lain. Dalam hadis dikatakan, umroh di bulan Ramadan sebanding dengan haji atau haji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak lupa dengan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan khusus pada bulan Ramadan atau paling lambat sebelum selesainya sholat Idul Fitri. Setiap individu muslim yang berkemampuan wajib membayar zakat jenis ini. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan per individu adalah 1 syak makanan pokok di daerah bersangkutan. Jumlah ini bila dikonversikan kira-kira setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras.
Penerima zakat secara umum ditetapkan dalam 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, garimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Namun, menurut beberapa ulama, khusus untuk zakat fitrah mesti didahulukan kepada dua golongan pertama, yakni fakir dan miskin. Di malam Ramadan, umat muslim juga dianjurkan untuk melakukan ibadah sholat malam, atau yang biasa disebut dengan sholat taraweh. Sholat taraweh dilakukan usai sholat isya dan dapat dilakukan secara sendiri atau berjamaah. Aktivitas bulan Ramadan selain berpuasa juga bisa membaca Al-Quran. Sebagai tambahan amalan dalam berpuasa, kebanyakan umat muslim mengisi waktu sebelum berbuka puasa dengan membaca Al-Quran dengan kadar setiap hari 1 juz. Biasanya dibacakan secara khusus dengan berkelompok atau perseorangan. Namun, ada juga yang menyelesaikan 30 juz melalui pembacaan surat pada sholat tarawih. Pada akhirnya, Ramadan adalah bulan suci ketika umat Islam berpuasa dan mencoba melakukan tawab atau amal baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan, diwajibkan bagi orang beriman untuk berpuasa, menahan lapar dan haus mulai dari terbit sang fajar hingga terbenamnya matahari. Di bulan ini, umat Islam berlomba-lomba melakukan amal baik, sebab Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan merupakan kewajiban setiap muslim yang sudah balik dan memenuhi syarat. Bagi yang tidak menjalankannya padahal telah memenuhi syarat, maka hukumnya adalah berdosa. Namun, apabila berhalangan dalam menjalankan puasa karena sakit atau datang bulan, maka puasa wajib digantikan di waktu lain dan juga diwajibkan untuk membayar fidyah. Saat di bulan Ramadan, sebaiknya sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Lakukan hal-hal baik yang sekiranya menguntungkan bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, sebaiknya tinggalkan juga perbuatan-perbuatan negatif seperti ghibah, berbohong, dan hal lain yang sia-sia. Bulan Ramadan juga tidak luput dari keutamaan dan keistimewaannya. Untuk hal tersebut, simak video selanjutnya dan sampai jumpa. Wallahu a'lam bishshawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.